Cek, cek, apakah suara saya kedengeran, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Ya ampun. Oke, Suaranya karena bisa, waktu kan? sudah menunjukkan pukul 7:30, kajian akan kita mulai. Ustadz Jazuli, apakah mikrofonnya sudah bisa digunakan, Ustadz? Ngapunten. Insya Allah sudah ya. Oke, sampun, sampun. Recording in progress. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati eh, BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian rektor dan juga para wakil rektor yang kami hormati, Bapak, Ibu, dosen dan tendik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah hadir pada pagi hari ini. Syukur walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menghadiri kajian tarjih yang insya Allah secara rutin telah kita laksanakan setiap Selasa pagi. Semoga ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah li ihya'i sunnah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sugeng rawuh ya, pada kajian tarjih pada pagi hari ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita telah dibersamai oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Jazuli Al-Demaki, SAG MPI. Assalamualaikum Ustaz Jazuli. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Ustaz wabarakatuh. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah beliau hari ini yang akan memberikan faedah, memberikan ilmu, memberikan hikmah kepada kita semua dengan tema yang cukup menarik, yaitu tentang wali matus safar lil hajj dalam perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ya, kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, kemudian yang kedua materi kajian tarjih, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti ada penutup. Baik,
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian tarjih pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Jazuli Al-Demaki SAG MPI, dosen Fakultas Agama Islam dan juga Kepala Pondok Hajah Nuriyah Sofron. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak bisa terlihat, Mas Adin, PPT-nya? Oh, nggak ada suaranya ya? Tidak ada suaranya. Pak, tadi di awal sudah terlihat. Dah. Sudah terlihat ya suara saya? Terdengar? Suaranya terdengar, Iya, PPT-nya PPT-nya terlihat. terlihat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Rektor beserta Wakil Rektor yang kami muliakan dan kami banggakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Sivitas Akademika dan Tendik Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan tidak ketinggalan pula pemirsa TV-mu yang berada di mana saja yang kami muliakan. Alhamdulillah, ini tadi agak terlambat karena jalan macet. Jamaatul Hujat Sukoharjo kloter kedua berangkat pada hari ini tanggal 12, termasuk juga Sivitas Akademika yang menunaikan haji dari Sukoharjo mungkin hari ini berangkat. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka menunaikan ibadah haji pada tahun 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menambah bekal takwa, kemudian dosanya diampuni, bisa berbuat kebaikan di mana berada, dan nantinya menjadi haji yang mabrur. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan kejadian atau peristiwa yang sebagian besar dilakukan oleh umat Islam yang akan menunaikan haji, yaitu berkaitan dengan walimatus safar lil hajj dalam perspektif majelis tarjih dan tajdid. Yang pertama, kita akan memahami tentang pengertian walimatus safar. Walimatus safar adalah cara syukur
atau jamuan sebelum seseorang berangkat haji. Secara bahasa, walimah artinya adalah jamuan atau pesta, sedangkan safar artinya adalah perjalanan. Kalau kita merujuk kepada sunnah Rasul yang saya ketahui, walimah itu ada dua, walimatul urus atau arus dan walimatul aqiqah. Itu. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman sehingga di dalam kehidupan umat Islam ada muncul istilah walimatus safar, ya. Ini yang dilakukan bagi umat Islam yang mau menunaikan ibadah haji. Secara prakteknya di Indonesia, walimatus safar ini berupa doa bersama. Ya. Jadi kita disuruh hadir di dalam jamuan ini, kita diminta untuk mendoakan. Ya, sama kalau dalam konteks UMS itu mengayu bagio jamaah haji, Civitas Akademika, ya. Di sana ada tausiah pengajian dari sesepuh universitas, biasanya adalah BPH yang memberikan tausiah. Kemudian setelah itu, ya, ada silaturahmi antara jamaah haji dengan Civitas Akademika, kemudian yang jamaah haji juga meminta maaf, ya. Kemudian setelah itu ada doa bersama. Ini aktivitas, ya, yang dilakukan dalam walimatus safar, ya. Kemudian ada jamuan makan. Ini Ustaz Azim kemarin juga menjadi narasumber walimatus safar oleh calon haji Bu Okti, ya. Ada jamuannya Ustaz Azim, ada jamuan makan. Wonten Ustaz. Ada. Betul. Oh, Nggih. kalau di desa itu ada jamuan makan, nah, gitu ya. Jadi dia kegiatannya kurang lebih 3-4 ini, ya. Ya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa walimatus safar ini bukan, ya, bagian dari rukun atau wajib atau syarat haji. Karakter tradisi walimatus safar memiliki ciri utama adalah merupakan tradisi sosial keagamaan khas Indonesia. Jadi itu. Yang kedua mengandung nilai syukur dan permohonan doa, ya, dari orang yang diundang. Kemudian hal ini tidak memiliki dasar khusus dalam praktek Nabi. Jadi lebih merupakan budaya. Oleh karena itu bagaimana perspektif, ya, atau pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid atau MTT Muhammadiyah, karena majelis ini adalah merupakan UPP yang punya tugas untuk memberikan pedoman kehidupan keagamaan di Muhammadiyah. Pendekatan yang digunakan oleh MTT Muhammadiyah, ya, biasanya memakai prinsip yang pertama adalah ar-ruju ilal Quran was sunnah. Jadi kalau kita melakukan praktek keagamaan, itu prinsip yang pertama di dalam Muhammadiyah itu ar-ruju ilal Quran sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Hal ini merupakan satu aspek tajdid, itu ya, kembali kepada Quran dan sunnah. Ya, sama pada masa berdirinya Muhammadiyah, berdasarkan pembacaan Kiai Haji Dahlan dalam realitas sosial keagamaan, ternyata umat Islam di dalam mengamalkan ajaran Islam
itu belum sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka umat Islam diajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua, menolak praktek yang tidak ada tuntunannya. Nah, kalau praktek keagamaan yang tidak ada tuntunannya, maka itu kalau bahasa yang lebih halus yang sering digunakan Muhammad itu ghairu masyru'iyah, sesuatu yang tidak disyariatkan. Itu jika dianggap praktek itu masuk dalam kategori ibadah khusus atau ibadah mahdhah menurut Khuzairi Bik di dalam tarikh tasyrik itu. Jadi kalau Khuzairi Bik itu mengklasifikasikan ibadah itu adalah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Tapi Muhammadiyah di dalam Masailul Khamis di sana ditegaskan ibadah itu ada ibadah khusus dan ibadah umum. Maka antara khusus dan mahdhah itu sama. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus, maka Muhammadiyah merumuskan yang berkaitan dengan ibadah khusus ya, dengan prinsip-prinsip harus adanya dalil yang memerintahkannya. Ini ibadah khusus. Maka ulama fikih membuat satu kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Pada prinsipnya ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menyelisihinya, artinya dalil yang memerintahkannya. Yang kedua, prinsip ibadah khusus atau mahdhah itu tata cara berdasarkan pada contoh Rasulullah. Kemudian prinsip yang ketiga, ibadah khusus atau ibadah mahdhah itu bersifat suprarasional. Artinya apa? Artinya rasio kita tidak diperkenankan untuk mengintervensi. Jadi itu. Contohlah yang paling mudah kalau suprarasional itu seperti seseorang yang umroh ya atau ibadah haji ketika melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali dari Hajar Aswad kemudian berakhir di Hajar Aswad, itu kan menurut praktek Nabi itu kan beliau mencium Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad itu batu hitam. Nah ini kan. Maka perilaku Nabi yang semacam itulah sehingga dikatakan suprarasional. Nggak bisa kita rasionalkan. Kita hanya bersikap sami'na wa ata'na kalau ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Dan ibadah ini adalah berasas kepada ketaatan. Kemudian yang kedua, muamalah atau ghairu mahdhah ya. Jadi kalau kita menstudi paham agama Muhammadiyah itu kan Muhammadiyah memberikan satu pembagian aspek ajaran Islam. Pertama adalah akidah, akhlak, ibadah. Kemudian ada muamalah dunyawiyah. Tetapi di masalah Khamis, masalah 5 yang ada di HPT 1 itu adalah ibadah umum. Kalau ibadah umum kullu amalin adzina bihi syari'. Segala amal yang diizinkan pembuat syariat diizinkan. Berbeda kalau ibadah khusus ya, ma haddadahu syari' bijuzhiatin wa hayatin wa kaifiyatin mahsusatin. Yang tadi kami sampaikan tentang ada 4 prinsip tadi. Nah, berkaitan dengan ibadah umum atau muamalah ya. Dan di sini kalau walimatus safar itu masuk pada kategori adat atau budaya. Maka kalau berkaitan dengan ibadah umum atau muamalah, prinsipnya adalah berdasarkan pada tidak adanya dalil yang melarang. Jadi kalau kita melakukan muamalah, ya,
ibadah yang kaitannya dengan manusia, ibadah kaitannya dengan barang, dan ibadah kaitannya dengan jasa, maka kita harus mencari ada larangannya tidak. Berbeda dengan ibadah khusus, ada perintahnya tidak. Yang kalau khusus kita cari perintahnya, tetapi kalau ibadah umum atau muamalah, ya kita mencari ada nggak dalil yang melarangnya. Maka di dalam ulama fikih membuat satu kaidah al aslu fil muamalati al ibahah. Pada prinsipnya bermuamalah itu adalah boleh illa ma dalla dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Dalil yang menyelisihinya tentang ibadah itu adakah dalil yang melarang? Begitu. Kemudian tata laksananya tidak harus berpola pada Rasulullah. Dan ibadah umum ini bersifat rasional. Kalau muamalah bersifat rasional, artinya apa? Rasio manusia dituntut untuk mengintervensi sehingga ada dinamisasi, ada inovasi begitu. Apalagi yang berkaitan dengan manusia dengan barang, manusia dengan jasa. Berarti kan kita harus melakukan adaptif kontekstual. Kemudian asasnya ibadah umum atau ibadah muamalah duniawi itu adalah asasnya adalah manfaat dan maslahah bagi kehidupan. Ya. Sekarang status hukum walimatus safar. Walimatus safar dipahami sebagai bukan ibadah yang disyariatkan secara khusus. Artinya tidak masuk dalam ibadah khusus atau ibadah mahdoh. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga ya tidak dianjurkan jika dianggap sebagai ritual keagamaan khusus. Ya. Tidak dianjurkan jika dianggap sebagai ritual keagamaan khusus. Dan tidak boleh diyakini sebagai bagian dari kesempurnaan haji. Ya. Jadi kesempurnaan haji ya kita menunaikan manasik haji itu. Kalau ihram ya, kalau umroh ya pakai pakaian ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Yang kedua, boleh atau tidak? Majelis Tajdid Muhammadiyah cenderung memberi dua kemungkinan hukum, tapi bersyarat. Boleh atau mubah jika diposisikan sebagai adat atau kegiatan sosial. Karena uruf atau adat ini menurut MTT juga merupakan sumber hukum yang namanya paratekstual, yaitu sumber yang mendampingi sumber teks itu ada al-adat itu muhammad. Maka yang namanya adat itu ya ada adat sahih, ada adat fasid. Yang sahih adalah adat yang ada relevansinya dengan ajaran Islam, yang fasid itu adalah pertentangan. Jadi walimatus safar itu masuk dalam kategori adat atau kegiatan sosial atau budaya. Tidak diyakini sebagai ibadah khusus. Isinya positif. Ada pengajian tadi ya, saya ilustrasikan tadi ada pengajian, ada silaturahmi, ada mohon maaf dan doa, ada jamu. Kemudian tidak dianjurkan atau ditolak ya, jika dianggap ritual agama yang wajib atau harus. Maka jamaah haji ya, kalau tahun ini kan sudah kloter kedua. Kloter kedua itu kan dari embarkasi langsung ke Jeddah dan ke Mekah. Maka ini adalah wawasan bagi kita, bagi jamaah haji yang mungkin berangkat tahun depan karena berdasarkan peraturan
haji sekarang kan kuotanya itu kan maju 2 tahun, ya, maju 2 tahun. Jadi yang dulu kuotanya 2030 mungkin nanti tahun 2028. Yang 31 mungkin tahun 2009 kalau diajukan. Apalagi sekarang ini negara Saudi Arabia terus memperluas infrastruktur yang ada di Masjid Mekah, maka saya baca itu informasi benar betul, nantinya tidak ada kota. Nantinya tidak ada kota. Jadi orientasi dari pemerintah Saudi itu sudah mengarah kepada bisnis. Itu. Ya saya ya MTT tidak menganjurkan atau menolak jika dianggap ritual agama yang wajib atau harus, kemudian mengandung unsur berlebihan, israf, ya. Kemudian ada unsur riya, kemudian disertai praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau saya masa kecil itu, tangga saya haji, mau berangkat haji ya ada itu walimatus safar, kemudian diantar ke tempat di mana tempat itu bisa dinaiki mobil, wah semuanya mengantarkan, kemudian keluar dari rumah itu diazani, kemudian dikomati, ya itu kan belum tidak sesuai dengan syariat. Karena azan itu adalah untuk memanggil orang sholat, kemudian kalau bayi lahir diazani itu memang ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Nah itu hadis itu dhaif atau tidak, itu tergantung ulama ahli hadis. Kalau dilihat dari tinjauan edukasi itu bagus itu ya, karena bayi lahir itu kan indera yang paling awal berfungsi itu adalah pendengaran. Maka kalau saya begitu, kalau secara edukatif bagus mengadzani atau memberikan informasi tentang kalimat tauhid. Adzan itu kan kalimat tauhid. Karena ruh ketika di alam arwah itu sudah melakukan perjanjian primordial bahwa mengakui bahwa Allah sebagai Rabb-nya, maka ketika ia lahir di dunia ini, maka informasi yang pertama kali didengar adalah kalimat tauhid yang memperkuat perjanjian primordial dengan Allah itu. Maka tinjauan tarbiyah bagus mengazani bayi, tapi tinjauan syariat syariah itu kan masa bayi diajak untuk sholat. Ya ini nanti mungkin Ustadz Adi nanti yang bisa merojikan ya apa itu azan bayi itu ya. Kalau saya menjadi pendidikan bagus ya. Ya, maka di dalam walimatus safar jangan sampai ada aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Prinsip tarjih yang digunakan beberapa kaidah Muhammadiyah yang relevan, al-aslu fil ibadah tahrim illa madalla dalilu. Nah, itu ya. Ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil. Ini ibadah khusus ya. Kemudian yang kedua, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dalam urusan sosial atau budaya, hukum asalnya adalah boleh. Maka walimatus safar ditolak sebagai ibadah khusus, diterima sebagai tradisi sosial yang netral atau boleh. Ini prinsip tarjih begitu. Ya. Sikap menurut Muhammadiyah, ya. Secara praktis Muhammadiyah biasanya ya tidak menjadikan walimatus safar sebagai program resmi, ya, program resmi ya, ibadah haji, gitu ya. Lebih menekankan bagi orang yang mau berhaji manasik haji itu
Alhamdulillah di UMS ini sudah ada kegiatan manasik haji di awal tahun ya yang diselenggarakan oleh LPPIK bekerjasama dengan KBHU ya Armina Kartosuro kalau tidak salah ya setiap tahun. Dan juga di sana tidak hanya manasik haji, juga pembinaan ibadah, lebih sholat jamak qashar. Jika ada acara pelepasan, ya dibuat sederhana dan tidak ritualistik. Begitu. Sekarang sampai pada kesimpulan, ya. Walimatus Safar adalah tradisi budaya, bukan ajaran inti haji. Kemudian dalam perspektif Majelis Takjid dan Takjid Muhammadiyah, bukan ibadah yang disyariatkan. Kemudian boleh sebagai kegiatan sosial, ya tadi dengan syarat tadi, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi kunci penilaian adalah niat, bentuk, dan keyakinan terhadap praktek tersebut. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian pada pagi hari ini, kajian tarjih yang bisa kami sampaikan. Ini hanya memberikan satu wawasan tentang sebuah tradisi, sebuah adat atau kebiasaan yang dilakukan sebagian orang-orang yang akan menunaikan haji ya. Karena ini kan bulan haji, asyhuru maklumat ya. Haji itu sudah ditentukan bulannya, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu adalah bulan-bulan haji. Kalau kita al-hajju asyhuru maklumat, dari penafsiran para mufassir semacam itu. Demikian Ustaz Azim yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Syukron jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Jazuli yang telah menyampaikan materi kajian tarjih pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar Walimatus Safar ya bisa ditanyakan langsung melalui Zoom ini ataupun melalui kolom chat gitu ya. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, izin membacakan guys, Ustaz Jazuli. Yeah. Ini dari Prof. Kuswaji Dwi Priyono. Beliau menyampaikan, jadi Walimatus Safar itu berarti acara atau upacara yang diadakan oleh seseorang karena akan melakukan suatu perjalanan suci, menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, nah, bagaimana kalau kita melaksanakannya agar sesuai syariah, Ji? Jadi praktek yang sesuai syariah itu yang bagaimana? Monggo, Ustaz. Oh iya. Sesuai syariah tadi ya kontennya ya. Kontennya itu ya tadi pengajian. Pengajian itu kan taklim itu kan anjuran dari syariat. Kemudian silaturahmi kita mengumpulkan sanak saudara, tetangga, kemudian apalagi yang namanya haji itu kan perjalanan spiritual, bisa jadi kita langsung menghadap Allah, bisa jadi pulang kembali ke negeri kita. Itu kalau menurut ahli syariat itu kan begitu perjalanan spiritual. Haji
orang haji itu sudah siap-siap menghadap Allah. Andai kata di sana dipanggil, siap. Maka di dalam momen itu karena ada konten ya yang jamaah haji minta maaf kepada saudara-saudaranya, kepada tetangga, kemudian juga mau ditinggal pergi kurang lebih 40 hari, kemudian titip barang, titip rumah, titip keluarga kepada tetangga saudara itu kan ajaran Islam. Ajaran Islam. Kemudian tadi merupakan rasa syukur kepada Allah karena dipanggil Allah untuk menunaikan haji. Itu. Jadi syukur bil fi'li, syukur bil kauli. Nah, itu. Karena tidak semua orang bisa dipanggil oleh Allah, bisa melaksanakan itu. Jadi melihat dari kontennya, ya sesuai dengan ajaran Islam, berdoa, kemudian memohon maaf, silaturahmi ada pengajian. Nah, biasanya itu kan sesuai dengan syariat. Itu. Artinya bahwa konten itu di dalam Islam ada, itu bisa kita kita kemas di dalam budaya budaya Islam. Begitu Prof. Kus, apa yang bisa saya sampaikan menanggapi pertanyaannya itu. Injih, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Sofyan Al-Brebesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, senada dengan pertanyaan Prof. Kus, bahwa tadi disampaikan boleh dilakukan walimatus safar, namun tidak ada unsur ritualistik. Pertanyaan pun, batasan ritualistik tadi seperti apa, nggih, Ustaz? Ya, ritualistik itu ya kemudian ya tadi saya contohkan seperti saya alami ya, di tetangga saya itu kan berangkat haji kemudian dikumandangkan adzan. Kemudian juga apa itu mengundang rebana melakukan solawat-solawat yang berlebihan, tapi gitu kan. Memang kita diajarkan bahwa solawat itu doa, tapi kan kadang-kadang solawat itu berlebihan, berlebihan. Jadi kan kita cukup ya bersolawat kepada Nabi ya karena Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersolawat mendoakan mendoakan Nabi itu kan. Kadang-kadang kan orang melakukan itu ada dianggap yang berlebihan itu dianggap ritual. Ya. Itu jawaban dari saya dari Pak Sofyan Al-Brebesi ya. Dari Brebes berarti ini. Apa Sivitas Akademika UMS ya? Memang dari Brebes ya. Terima kasih. Gitu. Injih, pertanyaan berikutnya dari Bapak Nur Ahli Setiadi menyambung pertanyaan, bagaimana kalau mengadakannya sederhana tidak berlebih? Monggo, Ustaz. Nah, itulah sesuai dengan prinsip yang dianjurkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid sederhana. Ya, sudah tidak berlebihan. Kita mengundang tetangga ya, tetangga lah ya, tetangga atau saudara dekat. Tadi intinya kan ya pamitan. Karena saya tadi katakan bahwa orang haji itu adalah perjalanan spiritual, bisa langsung dia nanti menghadap kepada Allah. Nah, itu jadi diperbolehkan secara sederhana, gitu kan. Artinya tidak ada unsur sum'ah, tidak ada unsur ria, tidak ada israf berlebihan. Jamuannya juga sederhana. Jadi kalau memang tidak bisa memberikan jamuan makan, ya cukup dengan snack. Yang penting kan pesan dan tausiah dari orang yang dianggap punya punya kemampuan atau memberikan satu tausiah itu. Itu. Dan tausiah itu tidak harus orang yang sudah haji. Boleh orang yang belum haji tetapi sudah mempunyai
kapasitas otoritas di dalam ilmu kehajian manasik haji. Ya, seperti apa yang dilakukan Ustadz Azim itu kan kemarin agak hyperkiwah kan dia ketika diminta untuk memberikan tausiah di tempatnya Bu Okti itu kan. Jadi beliau menyampaikan secara normatif tentang ibadah haji. Jadi tidak harus yang menyampaikan itu orang yang sudah haji. Siapapun yang punya otoritas di bidang ilmu itu. Jadi prinsipnya sederhana. Ini Pak Dekan Ekonomi ini kapan berangkatnya ini? Halo Pak Dekan Ekonomi. Pak Mudakar ini. Sudah kelihatan wajahnya. Kapan Pak Mudakar berangkat hajinya? Nah, mantap nanti ya, Profesor Dr. Haji Mudakar Isa. Mudah-mudahan segera menyusul. Amin, Jos, amin. amin. Monggo. Ngoten malih Ustaz Azim. Ini ada satu pertanyaan lagi, Zat. Iya, Dari Bu Rini Fatmawati. iya. Kalau mau haji tidak kabar-kabar, jadi tidak ada yang tahu gitu. Monggo, Zat. Ya, secara etik ya, secara etik kan ya minimal pamitan dengan tetangga kanan kiri lah, ya. Secara etik. Mau pergi lama, kan pergi lama kan harus pamit itu kan pergi lama. Sehingga etika secara etik ya itu adalah memberitahu kepada saudara atau memberitahu pada tetangga yang paling dekat, gitu kan. Kita kan ada tetangga dekat, ada tetangga satu profesi, ya itu ya alangkah baiknya karena mau pergi lama. Dan sekarang kan 40 hari, kalau tidak salah, selama di Saudi Arabia, di Madinah maupun di Mekah. Kalau di Madinah itu 8 hari, kemudian kalau di Mekah berarti 32 hari di sana. Karena kalau kloter pertama itu kan menunggu hajinya lama. Tapi kalau kloter kedua kan sampai di Mekah, Iya, kemudian ihram, iya. ya menunggu mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Nah ini, Kopi pahit. maka etikanya, akhlaknya, bukan akhlaknya, ya karena bepergian, ya kita memberitahu pada sanak kerabat begitu. Begitu. Masih ada? Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan yang mau disampaikan? Monggo bisa langsung maupun melalui kolom chat. Kalau tidak ada, mungkin closing statement, Ustaz. Monggo saja, Iya. Zuli. Jadi kita sebagai orang Islam yang berada di Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah punya prinsip ar-ruju ilal Quran Sunnah. Jadi ketika kita melakukan ibadah yang dalam kategori khusus atau mahdoh itu harus ada dalil yang memerintahkannya atau yang disyariatkan. Sedangkan kalau kita melakukan yang masuk dalam kategori muamalah atau ibadah umum, tentunya kita harus melihat ada tidaknya dalil yang melarangnya. Gitu. Karena dalam ibadah umum ini kan Muhammadiyah hanya memberikan satu narasi. Kullu amalin adzina bihi syari'. Setiap amal yang diizinkan oleh pembuat syariat. Man huwa asyari' adalah Allah wa rasuluhu, Allah dan rasulnya. Jadi tadi saya katakan kalau kita melakukan muamalah duniawiyah kan orientasinya adalah kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kehidupan kita. Sehingga Muhammadiyah ketika melakukan muamalah duniawiyah mengembangkan luar biasa amal usahanya karena tadi asalnya bermanfaat maslahah karena berprinsip Islam adalah rahmatal lil alamin.
Begitu, Ustaz Adin. Baik, terima kasih banyak. eh, syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Kiai Haji Jazuli Al-Demaki SAG MPI, dosen Fakultas Agama Islam dan juga Kepala Pondok Hajah Nuriyah Sopron Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pencerahan dan juga telah menjawab berbagai persoalan pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi Ustadz Jazuli dan juga memberkahi Amin, ilmu-ilmunya. amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada kajian pagi hari ini adalah bahwa wali matus safar menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bukanlah termasuk ritual ibadah, namun dianggap sebagai tradisi budaya. Sehingga ketika diyakini bukan sebagai bentuk ibadah, diniatkan untuk rasa syukur dan bentuknya adalah hal-hal yang positif, maka hukumnya diperbolehkan. Demikian, Alhamdulillah pada pagi hari ini dihadiri oleh 410 hadirin dan hadirat. Semoga senantiasa Allah istiqomahkan kita semua. Saya Amin. selaku moderator pada pagi hari ini, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri kajian tarjih pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. bihamdika Subhanallahumma wa asyhadu alla ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Ustadz, terima kasih. Jadi, sami-sami, Prof. Iya.